Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Din Syamsuddin, Rocky Gerung sampai Said Didu deklarasi koalisi Selamatkan RI. Sejumlah tokoh seperti Said Didu, pakar hukum tata negara Refli Harun, akademisi Rocky Gerung sampai dengan ex-ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Din Syamsuddin mengatakan koalisi ini adalah gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. KAMI katanya terdiri dari berbagai tokoh. KAMI pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Ujar Din saat deklarasi di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan pada hari Minggu 2 Agustus. Menurut Din, masih banyak tokoh lain yang mendukung kami, tapi belum bisa hadir. Misalnya adalah Gatot Nurmantio, Rahmawati Soekarno Putri sampai dengan Rizal Ramli. Ia mengatakan tokoh-tokoh ini akan hadir dalam acara kami selanjutnya. Saya yakin ormas-ormas Islam juga bersepakat, belum ada yang mewakili, mungkin saya sebagai ketua wakil pertimbangan MUI, begitu pula ormas atau majelis agama lain, semuanya tadi pagi menghubungi. Begitu kata Din. Dalam kesempatan tersebut, Said Didu menyoroti berbagai masalah yang ada di Indonesia. Ia mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN. Said berharap BUMN dapat menyelamatkan Indonesia dan bukan untuk kepentingan kekuasaan semata. Saya hanya berharap pada para birokrat profesional, teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia, karena Anda tanggung jawabnya sangat besar. Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar, tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat-tempat kerja masing-masing. Begitu kata Said. Apalagi menurut Said saat ini arah pembangunan Indonesia sudah tak sesuai dengan tujuan awal yang ada. Untuk itu ia berharap seluruh pihak dapat bekerja secara profesional. Saya tahu teman-teman saya di birokrat dan BUMN, mereka juga merasa sudah mencapai terlalu beloknya arah pembangunan negara ini dari cita-cita sebenarnya. Jadi imbauan saya para birokrat, para guru, para profesional jadilah penegak kebenaran dan bukan penuntut kebenaran dari keinginan kekuasaan. Dalam kesempatan yang sama, Refli Harun juga mengatakan pembentukan kami dilakukan lantaran pemerintah dianggap belum dapat memenuhi seluruh hak konstitusional masyarakat, yaitu melindungi, mencerdaskan hingga mensejahterakan bangsa. Negara abai melaksanakan tugasnya, karena kalau kita sudah terlindungi, kita sudah cerdas, kita sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi orang-orang turun ke jalan. Tidak perlu lagi orang buat kami lagi, dan sebagainya. Tetapi, karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri, tentu dengan jalan yang konstitusional juga. Begitu kata Refli. Apalagi Refli Harun juga mengatakan apabila pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul yakni partisipasi masyarakat. Dalam sejarahnya, kadang-kadang tidak setiap penguasa atau pemerintah itu mampu menjalankan tugas konstitusinya. Karena itu, kemudian harus ada alternatif lain. Alternatif lain salah satunya adalah partisipasi dari warga masyarakat. Tutup Refli Harun. Belasan tokoh bangsa diketahui akan mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI pada hari Minggu 2 Agustus siang. Belasan tokoh yang mendeklarasikan KAMI antaranya yaitu Rahmawati Soekarno Putri, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Din Syamsuddin, Rohmat Wahab, Abdullah Mahwa, dan Kwik Kian Gi. Kemudian ada pula Bahtiar Hamsyah, MS Kaban, Said Didu, Muhammad Siddiq, Antoni Budiawan, Ihsanuddin Nursi, Muhsin Alatas, MH Tataliwang, Mira Sumirat, Tejo Edi, dan Edwin Sukwawati. Sampai sejauh ini para tokoh itu konfirmasi mau hadir. Kita nggak bisa ngomong semuanya hadir, tapi insya Allah bisa hadir semuanya. Ujar narahubung acara deklarasi kami ATOH kepada kantor berita politik RMOL pada hari Minggu 2 Agustus. Koalisi ini, kata Toha, merupakan perkumpulan yang peduli terhadap masa depan negara dan bangsa.
Ini merupakan kelompok kritis yang mengkritisi situasi bangsa yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Acara deklarasi kami akan diselenggarakan di Rumah Makan Gudeg Kendil Mas, Jalan Raya Fatmawati nomor 76, Jakarta Selatan pada pukul 12.30. Dalam undangan yang diterima redaksi, sebagai pihak pengundang ialah Ahmad Yani, Adi M. Masardi, Eko Suryo Sanjoyo, Moh Jumhur Hidayat dan Syagan dan Nenggolan. Usai menggelar deklarasi, koalisi akan menggelar konferensi pers menjelaskan tujuan dibentuknya koalisi tersebut. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menilai kapal besar bernama Indonesia ini telah goyang dan hampir mengalami karam. Hal tersebut disampaikan oleh Din saat berkumpul dengan para aktivis dan alim ulama di Rumah Makan Gudeg Kendil Mas, Jalan Raya Fatmawati nomor 76 Jakarta pada hari Minggu 2 Agustus. Bahwa telah terjadi pertemuan pikiran, perasaan dan hati nurani. Telah terjadi pertemuan pikiran antara kita, meeting of mind. Bahwa kita bersetuju dan bersepakat kapal besar Indonesia ini telah goyang dan hampir karam. Maka perlu anak-anak bangsa bangkit bersama untuk penyelamatan. Din juga melanjutkan, penyelamatan Indonesia adalah menyelamatkan jutaan mulut yang butuh makan lantaran mereka saat ini hampir tidak lagi mempunyai apapun untuk dimakan. Menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan jutaan keluarga yang menderita karena kepala keluarga terpaksa berhenti bekerja dan harus berada di rumah. Sementara kebutuhan bersama keluarga sangat tergantung kepada penghasilan hari itu. Menyelamatkan Indonesia, kata Din, adalah menyelamatkan jutaan anak bangsa, generasi, masa depan yang tidak dapat belajar secara normal. Karena harus belajar secara daring sementara mereka kekurangan bahkan ketiadaan pulsa dan negara tidak hadir untuk melindungi dan membantu mereka. Din juga menambahkan, menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan bangsa ini dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela bahkan lingkaran terdekat oleh kekuasaan itu sendiri. Menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan negara besar ini dari oligarki, kleptokrasi, politik dinasti yang bahkan dengan segala keangkuhan melabrak undang-undang yang sudah ada dan melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tandas Din Syamsuddin. Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menegaskan kiblat bangsa Indonesia saat ini juga telah melenceng jauh, bahwa cita-cita nasional telah dikangkangi dan dibangkangi. Oleh karena itu, lanjut Din, menyelamatkan Indonesia adalah meluruskan kiblat bangsa kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dari Founding Fathers dan Mothers of Nation. Untuk diketahui, belasan tokoh bangsa mengadakan pertemuan dengan agenda mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Adapun sejumlah tokoh yang hadir yaitu antara lain Rahmawati Soekarno Putri, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, M. Din Syamsuddin, Rohmat Wahab, Abdullah Heha Mahwa, dan Kwek Kian Gi. Kemudian ada pula Bahtiar Hamsyah, M.S. Kaban, Said Didu, Muhammad Siddiq, Antoni Budiawan, Ihsanuddin Nursi, Muhsin Alatas, M.H. Tataliwang, Mirah Sumirat, Tejo Edi, dan Edwin Sukawati. Tolak RUU HIP, besok anak NKRI geruduk gedung DPR. Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI yang merupakan gabungan berbagai organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam akan menggeruduk gedung DPR RI pada hari Rabu 24 Juni. Mereka datang untuk menolak pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila dilanjutkan. Unjuk rasa akan dihadiri berbagai organisasi Islam seperti GNPF Ulama, FPI dan PA212 maupun organisasi nasional lainnya. Mereka semuanya yang anti komunis insya Allah akan bersama dengan demonstran unjuk rasa ke DPR RI pada Rabu siang. Tegas Ketua Umum DPP FPI, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis saat konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin 22 Juni. Aksi unjuk rasa itu, kata Sobri, dalam rangka menolak RUU HIP dan mendesak agar RUU HIP dicabut dan dikeluarkan dari program legislasi nasional. Itu tujuan utama, begitu juga kita menyampaikan harapan dari masyarakat. Begitu tegasnya. Seperti diketahui bahwa para ulama, asatid, habib, pimpinan ormas Islam dan para tokoh yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ANAK NKRI menyampaikan sikap menolak RUU HIP. Mereka meminta pihak yang ingin mengubah Pancasila untuk diproses secara hukum.